Kalau dilihat sekilas, kamera iPhone itu kelihatannya mirip-mirip. Dari luar bentuknya hampir sama. Hasil fotonya juga sama-sama tajam, tapi percaya deh, beda generasi itu kelihatan banget kalau kamu tahu di mana harus lihatnya. Di video ini, kita bakal adu kamera iPhone 13 versus iPhone 15 Pro. Fokus full ke kamera ya. Mulai dari foto siang hari, foto low light, night mode, sampai perbandingan video di kondisi terang dan minim cahaya. Kita lihat teman-teman, apakah kamera iPhone 15 Pro itu beneran jauh lebih unggul atau kamera iPhone 13 sebenarnya masih cukup dan gak kalah jauh di 2026 ini. Oke, kita mulai dari spesifikasi singkat dulu ya, supaya kebayang nih. iPhone 13 dibekali kamera utama 12 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel. Tidak ada kamera telefoto, semua zoom mengandalkan digital zoom. Sementara iPhone 15 Pro sudah dibekali dengan kamera utama 48 megapiksel, ultrawide yang lebih matang, dan kamera telefoto untuk zoom optik. Di atas kertas, jelas iPhone 15 Pro lebih unggul. Tapi seperti biasa, yang kita cari bukan spesifikasi, tapi hasil nyata ya. Kita langsung masuk ke foto di kondisi cahaya terang. Di sini, iPhone 13 sebenarnya masih tampil sangat solid. Foto terlihat tajam, warna natural, skin tone aman, dan dynamic range masih rapi. Buat foto outdoor, foto keluarga, foto makanan, atau foto produk sederhana, hasilnya masih sangat layak bahkan di 2026 ini. Kalau kamu upload ke Instagram atau WhatsApp, hampir nggak ada yang bisa bedain foto ini dari iPhone 13 atau iPhone baru. Tapi ketika kita bandingkan langsung dengan iPhone 15 Pro, perbedaannya mulai kelihatan di detail halus. iPhone 15 Pro punya detail lebih kaya, terutama di tekstur seperti daun, bangunan, dan rambut. Warna tetap natural, tapi terasa lebih hidup tanpa kelihatan lebay. HDR-nya juga lebih rapi, area terang gak gampang over, dan bayangan masih kebaca. Perbedaan ini makin terasa kalau kamu suka crop foto. Di iPhone 13, begitu foto di crop agak jauh, detail mulai pecah. Di iPhone 15 Pro, karena resolusi lebih tinggi, foto masih kelihatan tajam dan enak dilihat. Buat kamu yang suka foto buat konten atau jualan online, ini menjadi poin sangat penting. Oke, sekarang kita masuk ke foto low light dan night mode. Disinilah jarak keduanya mulai terasa lebih jelas. iPhone 13 masih bisa diandalkan. Night mode otomatis aktif, foto terlihat terang, dan objek masih kebaca. Tapi kalau diperhatikan, detailnya mulai turun, noise mulai muncul, dan kadang hasilnya agak soft. Untuk foto casual masih oke. Tapi kalau kamu perfeksionis, hasilnya mulai terasa kurang. Sementara itu, iPhone 15 Pro tampil jauh lebih konsisten. Night mode-nya lebih cepat, detail lebih tajam, noise lebih terkontrol, dan warna lebih natural. Lampu jalan, neon sight, dan cahaya campur aduk bisa ditangani lebih rapi tanpa warna aneh. Masuk ke kamera ultrawide, di siang hari ultrawide iPhone 13 masih oke. Sudut lebar, warna cukup konsisten, dan masih usable. Tapi begitu masuk ke kondisi low light, kualitasnya turun cukup jauh. Noise lebih banyak, detail turun, dan foto terasa lebih gelap. Di iPhone 15 Pro, ultrawide terasa lebih matang, detail lebih terjaga, dan hasilnya lebih konsisten, terutama di kondisi cahaya cukup ya. Ini penting buat kamu yang sering foto rame-rame atau landscape. Sekarang kita bahas zoom. Di sini, iPhone 15 Pro benar-benar unggul. iPhone 13 hanya mengandalkan digital zoom, yang sifatnya darurat saja ya. Dipakai sedikit masih oke, tapi kalau terlalu jauh, kualitas langsung turun. Sementara iPhone 15 Pro punya kamera telefoto yang benar-benar kepakai. Zoom optik bikin foto jarak jauh tetap tajam dan usable. Buat foto konser, street photography, atau ambil objek dari jarak jauh, iPhone 15 Pro jelas lebih fleksibel. Masuk ke video di kondisi terang, iPhone 13 sebenarnya masih sangat kuat. Video 4K 60 fps-nya stabil, warnanya natural, dan masih cocok banget buat vlog, daily content, atau dokumentasi. Autofocus cepat, exposure stabil, dan hasilnya konsisten. Tapi iPhone 15 Pro naik satu level. Videonya terasa lebih tajam, dynamic range lebih luas, dan warna lebih fleksibel.
Buat kamu yang ngerti editing, iPhone 15 Pro punya keunggulan besar dengan dukungan log video. Ini bikin hasil video lebih flat dan fleksibel buat color grading, sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh iPhone 13. Ini di video 1080p 30 fps ya. Ini buat kamera belakangnya teman-teman. Oke, jadi ini hasil video selfie bagian depan ya, di 1080p 30 fps. Sekarang masuk ke video low light. iPhone 13 masih bisa dipakai, tapi noise mulai muncul, detail menurun, dan kadang exposure naik turun. Masih aman buat story atau dokumentasi, tapi kurang ideal buat konten serius. Di iPhone 15 Pro, video low light terlihat lebih bersih, lebih terang tanpa overexpose, dan detail lebih konsisten. Buat kamu yang sering rekam di malam hari, ini perbedaan yang langsung terasa banget. Oke, ini percobaan untuk kamera belakang di lensa wide ya. Di resolusi 1080p 30 fps. Dan ini untuk lensa normalnya 1 kali. Kalau dilihat si iPhone 15 Pro lebih terang ya dibanding si iPhone 13 teman-teman. Oke, kita lihat, kita coba zoom ke 2 kali. 13, kita zoom juga 2 kali ya. Kita zoom ke 3 kali. 13 juga sama. Ini hasilnya ya. Untuk perbandingan kamera belakang resolusi 1080p 30 fps iPhone 15 Pro dan iPhone 13. Kalau di lensa wide terlihat banget ya. Ini si iPhone 13 gelap banget teman-teman ya. Ini kondisinya di night mode. Nah, itu kita. Soal fitur tambahan, Cinematic Mode di iPhone 13 masih kelihatan keren dan sinematik. Tapi di iPhone 15 Pro, fitur ini terasa lebih matang, lebih rapi dalam deteksi subjek, dan transisi fokus lebih halus. Ditambah lagi, dukungan video log bikin iPhone 15 Pro jauh lebih siap untuk kebutuhan semi-profesional sampai profesional. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan jujurnya ya. Kalau bicara kamera secara keseluruhan, iPhone 15 Pro jelas unggul di hampir semua aspek. Detail foto, low light, zoom, dan video profesional. Tapi itu bukan berarti kamera iPhone 13 jelek atau ketinggalan zaman. Untuk foto siang hari, video casual, media sosial, dan pemakaian harian, kamera iPhone 13 masih sangat layak di 2026 ini. Perbedaannya terasa kalau kamu memang butuh kualitas maksimal, sering foto malam, sering zoom, atau serius di videografi. Jadi kalau kamu konten kreator, videografer, atau orang yang benar-benar peduli kamera, iPhone 15 Pro adalah pilihan yang lebih masuk akal.
Tapi kalau kamu user harian yang pengen kamera bagus tanpa ribet dan tanpa keluar budget besar, iPhone 13 masih aman dan relevan banget teman-teman. Oke, sekarang giliran kamu nih. Kalau disuruh pilih berdasarkan kamera saja, kamu pilih iPhone 13 atau iPhone 15 Pro? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi galau milih iPhone. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.